kumpul mas sama orang Jawa orang Pribumi. Benci banget aku kalau lihat orang Jawa. Hey, kembali lagi bersama saya Dono Pradana, arek Surabaya asli. Surabaya itu adalah kota yang sangat plural sekali. Nang Surabaya iki wong Jawa, wong Cina, India, Arab, Banjar, Dayak, karo Madura, Bacokan. Dan nang episode kali ini aku bakal ngewek-ngewek isu rasisme dua suku sing ono nang Surabaya sing sering tak temui. Selamat datang di konten paling sangar di MLI, Bondo Wani. Kenapa paling sangar? Karena konten lucu cuma milik Coki dan Muslim. Iya konten. Surabaya itu sering banget jadi panutan kota-kota lain di Indonesia dalam hal kerukunan antar agama dan ras. Contoh nih, kota lain rusuh, nang Surabaya adem-ademai. Kota di rusuh, Surabaya adem-ademai. Suwi-suwi Surabaya kok dispenser, ngerti gak sih? Bagian ngadem-ngadem notok loh. Mas Afid mas mau ke Oh iya mas, ya mas. 12 seconds later. si sabar mas ya. Yes, mas kau mas santai mas. Sana sampean. Monggo mas. Dung aku nyampe nggak yo? Tapi masih ada isu rasisme yang berkembang di masyarakat Surabaya. Ya, ini khususnya antara etnis Jawa dan etnis Tionghoa. Yang dari dulu itu saya tuh sering banget denger, cuma emang apa ya, banyak orang yang nggak mau ngomonginnya secara blak-blakan dan secara gamblang. Cuma ini tuh jadi rahasia umum aja di antara kami orang-orang Surabaya. Aku yang ngerti awalnya sih jari perkara ilo-iloan bapak. Oh anaknya Cenglung, oh anaknya Jayadi, cari ini. Tapi ya kita cari tahu lebih lanjut. Ngerti itu kondi? Sepenuh manusia lah. Dan untuk mencari tahu masalah isu rasisme yang ada di Surabaya ini, saya mengunjungi dua kampung lawas yang ada di Surabaya. Yang pertama ada di Kampung Pecinan di Jalan Kapasan Dalam dan di Jalan Maspati, Kampung Kejawen. Selama ini, kawasan Kapasan Dalam, Simokerto, selain dikenal sebagai kampung pecinan tertua di Surabaya, keharmonisan yang terjalin antar etnis itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, di sini ini warga asli keturunan Tionghoa, Jawa, dan bahkan Madura hidup rukun dan saling menghormati. Kampung Pecinan ini bener-bener Cino banget. Mulai dari semua aspek ornamennya. Mulai dari gapuro gange, klentenge, rumah warga, lingkungannya, itu Tionghoa banget lah. Aku curiga nang kene iku gawe syuting film Kung Fu Hustle, ngerti gak sih? Soalnya aku mau rono, koyo ketok Stephen Chow mbah sempak, ngerti gak? Nah, iki kampung tuwa nang daerah Bubutan. Nama kampungnya Maspati. Katanya nih ya, warga setempat bilang kalau kampung ini adalah bagian dari keraton Adipati Majapahit. Gila. Mulai dari zaman Majapahit loh. Ini nggak tahu ya, dulu yang mimpin lurah apa Hokage nggak tahu. Tapi yang jelas di sini banyak banget warga Jawa Surabaya dan etnis lain tinggal di sini. Bahkan saking tuanya kampung ini ya, tadi di sebelah sana ada rumah, itu di atapnya ada tulisan 1907. Itu berarti yang punya rumah nomor telepon belakangnya 1907. Enggak, rumahnya dari tahun 1907.
gila, ngeri. Jadi tadi nggak usah kaget kalau kalian lihat di rumahnya pas keluar ada Brahma Kumbara. Kali ini saya bakal nanyain warga kampung Tionghoa tua dan kampung Jawa tua gimana pendapatnya tentang ras satu sama lain. Tiang-tiang nek ning Mades kula niku Mbak Pi, ngeten pun babes semperang. Saya pikir nggak ada siapa sih mau ngaku pribumi, mau ngaku ini, nggak ada lah. Jadi di sini itu seperti replika kecil Nusantara. Kampung sini bersatu, Jawa, Chinese, Madura. Mbak Pi, Jadi tidak ada hal gesekan-gesekan. Bahkan etnis lainnya seperti Cina, India, Arab semua ada di sini dan tidak ada perbedaannya. Mbak Pi, Nggak ada lagi lu dari golongan Cina, lu Jawa gitu kan nggak ada. Itu kan bahasanya penjajah semua, itu bahasanya Belanda aja. kula nggih, nyun sewu kula niki bener tahun 50 tapi nyun sewu dereng tahun. Saya sih pengen banget percaya sama pendapat orang-orang tadi. Kayak rasanya tuh adem gitu loh melihatnya. Tapi saya juga gak bisa cuek dengan fakta-fakta yang saya temuin di lapangan. Kayak seolah-olah dua etnis ini tuh tersekat. Ono nggon sing isine wong Cina tok, ono nggon sing isine wong Jawa tok. Belas gak ono Cinoe. Kayak misalnya nggon iki, isine wong Cina kabeh. Sumpah, ya ono sih wong Jawa nih. Nah, iku sing ngetoli. Dan sebenarnya kalau lihat harga menunya ya, sebenarnya ngomong Jawa ya bisa sih. Mau murah masih bisa kebeli kok. Atau mungkin bisa sih kebeli. Setelah itu poso 3 dino. Akhirnya aku gak tuku, gak oleh ditawar, timbang poso 3 dino. Nah, nek nang kene kabeh rata-rata wong Jawa. Blas gak ono wong Cina. Nek ono wong Cina, iku pasti diteloki. Padahal nggak salah apa-apa loh. Ya, dia diteloki ya karena dia Cina. Ancen wong Jawa nek kadang cangkruk iku random kok. Iki malah lon, ono sing gitaran. Dipikir persami, Be. Untung nang kafe mau gak ono cece-cece sing nggawa kecapi, ya. Dan akhirnya kemarin saya nyoba lempar pertanyaan ke Instastory di Instagram saya. Ada nggak sih oknum orang Tionghoa yang benci banget sama orang Jawa? Atau mungkin sebaliknya? Dan akhirnya saya dapat 2 narsum yang menurut saya ya mereka cukup rasis. Seberapa rasis mereka? Coba kita dengerin sendiri obrolannya. Nah ini sekarang saya udah sama si Mas Koko manggilnya, Koko. Panggilnya siapa, Koko? Atom. Koko Latos namanya. Kuyang kau ya ampun. Nah saya sekarang sama mas-mas yang ngakunya dia tuh gak suka banget, benci banget. Benci aku kayak wong Cina mas. Begitu kira-kira ketikanya pas nge-DM saya. Jadi kok yang kita udah ngobrol kemarin ngomongin tentang masalah suka nggak suka nih. Jadi kenapa kau sendiri sebegitu bencinya sama orang Jawa? Kenapa? Ya gak tahu ya. Pokoknya benci aja gitu loh. Kenapa mas? Sampai nggak suka sama orang Cina itu? Cina itu mesti nggak mau kumpul mas sama orang Jawa, orang pribumi. Terus di mana-mana sekarang yang menguasai itu Cina. Mas benci Cina. Padahal ini negara siapa? Ya yang pengalaman banget sih nggak ada. Cuma yang jelas tuh benci banget aku kalau lihat orang Jawa. Kenapa? Ya gilani. Gilani aja. Beda kasta gitu loh sama orang minoritas. Iya. Tapi ya mungkin Mas sadar atau enggak ya, di Indonesia ya, militer kita, polisi kita itu jarang ada orang Chinese-nya loh. Dan orang Chinese ini memberikan kemampuan mereka di bidang lain dan sukses. Kenapa itu jadi salah di mata Mas? Ya kalau polisi sama tentara ya harus mas, nggak boleh ada orang Cina. Ya kalau mau jadi tentara ya balik ke negaranya aja, ngapain di sini? Misal nih kok di Indonesia nih ya nggak ada hukum yang mengatur yang namanya hate speech. Kalimat apa yang bakal sampean ucapin ke orang Jawa? Mati oi. Iya.
Kan saya orang Jawa. Dulu sekolah swasta apa negeri? Swasta dong. Swasta. Apa di sekolah itu nggak ada ini, nggak ada apa namanya orang Jawanya gitu? Ada. Terus? Cuma nggak gombol aja. Kenapa? Ya perbedaan status lah. Oh gitu. Tahu sendiri kan perbedaan orang minoritas sama orang Jawa. Kenapa emang? Perbedaannya ya. Dulu anggapnya gimana? Dulu tuh anggapnya tuh ya didikan dari kecil, dari lahir itu udah kayak dari nenek moyang tuh ngajarin kalau kita ini beda status gitu loh. Jadi kayak gak bisa sama, beda status. Terus pernah ini nggak pernah sampai berantem nggak sama orang Jawa gitu misalkan dulu pas zaman sekolah? Sampai berantem banget nggak pernah. Iya cuman ya dengki aja lah, dengki. Emang ada sekolah di sini di Surabaya yang sekolahnya tuh full orang-orang Cina semua, habis itu sampai bahasanya tuh pakai bahasa Mandarin segala gitu. Ada nggak? Ada. Ya. Di Shaolin mana itu? Ada. Ada. Surabaya. Hah? Di daerah Pakuwon itu yang kalau nggak salah tuh yang SD. Terus kalau yang SMP itu di daerah barat. Tapi dulu nggak sekolah situ ya? Belum pernah ya? Tapi tahu? Iya tahu. Kenapa nggak sekolah sana? Mahal. Bukannya Koko udah kaya? Hemat bro. Oh hemat. Pas bahas tentang materi ini, sebelumnya kan observasi. Ada istilah itu wana. Apa sih? Wana itu apa? Wana itu julukan buat orang minoritas, orang pribumi sih lebih tepatnya. Oh, pribumi. Cuma berkonotasi itu negatif. Konotasi negatif? Iya. Jadi kayak mengejek, merendahkan tuh dengan istilah wana. Oh, gitu. Jadi kalau dulu itu pernah kalau nggak tahu ya kalau tempat lain ya. Kalau di Surabaya itu kalau ngatain orang-orang Chinese kayak Koko itu sebutannya tuh bisa kayak singkek gitu. Singkek gitu. Sinyo kayak gitu. Kadang tuh sinyoku kayak gitu, sinyoku. Kalau ngobrol sehari-hari pakai bahasa apa? Kalau ya sehari-hari itu Jawa, bahasa Indonesia, ya Mandarin sedikit-sedikit lah. Nah itu kenapa pakai bahasa Jawa? Soalnya orang Surabaya kan kebiasaan ngomong pakai bahasa Jawa. Kalau emosi, marah, meluapkan sesuatu gitu, masih pakai jancuk gitu. Apa ada pakai bahasa Cina? Ya cok. Tapi emang ada nggak sih? Umpatan pakai bahasa Cina? Ada. Apa? Cuman kurang lega gitu. Gimana? Ngomongnya ke henpen itu bodoh. Bakpi. Terus sencing ping. Nyun sewu kula niki bener tahun 50 tapi nyun sewu. Gila. Nggih. Oh, henpen Samsung. Kalau bisa mobil lagi nggak bisa dipakai atau lagi males gitu. Pernah naik taksi online nggak? Pernah. Kalau dapat sopir orang Jawa gimana? Wajar. Kenapa? Wajar ya sewajarnya kan orang Jawa itu jadi sopir. Terus kalau misalkan bayar dilebihin apa diminta? Diminta. Kirain sampean udah yang nggak suka kayak lihat pas sopirnya orang Jawa terus tiba-tiba keluar loncat dari jendela gitu, terus naik di velg gitu, muter-muter gitu lah. Bukannya Presiden Republik Indonesia itu adalah orang Jawa, bener nggak? Bener. Kalau misalkan sampean nggak suka sama orang Jawa atau wana sebutanmu itu tadi, kenapa nggak pindah negara aja? Terus makanan di Surabaya suka makan apa khas Surabaya? Chinese food. Belum pernah nyobain Mak Yi? Pernah enak. Nah itu makanan Jawa. Harusnya kalau misalkan sampai nggak suka orang Jawa, beli yang Mak Yen Sur Sin Len Sit gitu. Sampai pingin ngomong apa di orang Chinese ini? Ngalioto. Cino. Komunis. Mana? Iki lah.
Kondom, Cuk. Bangsat. Tisu magic, Maksudnya apa? Nggak tisu magic. Nyekarmu ben suwe ngono, ben kuat nyekarmu. Kacang atom kayak melekan.